Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim cerdas, di video kali ini saya akan membahas tentang tokoh Wahabi Ustadz Yazid Jawas yang tidak membolehkan orang berziarah kubur. Kalangan Wahabi, terutama Ustadz Yazid Jawas, seringkali menyerang amaliyah orang-orang NU dengan dalil mereka sendiri. Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini menyampaikan dalam ceramahnya tentang kesesatan orang yang berziarah kubur. Yazid mengklaim bahwa orang yang datang ziarah kubur ke kuburan Wali Songo atau makam keramat itu tidak ada di dalam Islam. Dirinya menegaskan bahwa kuburan yang menurut orang Islam pada umumnya dianggap mengandung barokah itu tidak ada dalam ajaran Islam dan di muka bumi ini. Umpamanya, mereka yang datang ke kuburan dianggap barokah itu walau yang di dalam kuburan tersebut orang yang soleh, namun gak bisa mengabulkan doa yang syarah kepada dirinya. Menurut Yazid Jawas, mereka mendengar juga nggak bisa. Seandainya mereka mendengar, tapi nggak bisa menjawab dan mengabulkan sampai hari kiamat pun. Makanya, orang-orang yang datang berbondong-bondong ke kuburan para wali untuk meminta berkah di sana, kata Yazid, itu adalah kebodohan yang paling bodoh dan kesesatan yang paling sesat. Padahal, ziarah kubur seakan menjadi kegiatan yang sering dilaksanakan umat muslim menjelang bulan suci Ramadan, bahkan bagi beberapa masyarakat Hari Raya Idul Fitri, juga dijadikan ajang untuk berziarah ke kuburan, ke makam keluarga, orang tua, dan sanak saudara. Berziarah kubur juga merupakan satu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah, sebab berziarah kubur memiliki beberapa manfaat dan hikmah yang dapat dipetik oleh kita umat muslim yang masih hidup. Lantas, apa saja manfaat berziarah kubur dan apa saja hukumnya menurut Al-Quran dan hadis? Pada dasarnya, berziarah kubur menjelang bulan suci Ramadan itu bersifat sunnah, namun tidak juga bersifat wajib. Artinya, tidak ada hadis yang bersifat eksplisit dalam melaksanakan ziarah kubur menjelang bulan suci Ramadan. Bahkan dalam syariat Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awalnya mengharamkan ziarah kubur. Karena pada saat itu para sahabat masih melakukan ziarah dengan melakukan juga tindakan kemusyrikan. Mengingat sebelum memeluk agama Islam, bangsa Arab banyak sekali yang menyembah berhala, menyembah kuburan atau percaya pada leluhur, serta berdoa dan meminta berbagai macam hal dan mempersembahkan sesajen di atas makam para leluhur. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ziarah kubur pada masa itu. Namun setelah keimanan umat muslim sudah mulai kuat dan meningkat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menganjurkan untuk melaksanakan ziarah kubur. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Dan aku telah melarang kalian menziarahi kuburan, maka sekarang berziarahlah. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan akhirat." Hadis riwayat Muslim. Selain mengingatkan kita pada akhirat, ada beberapa manfaat berziarah kubur, di antaranya adalah sebagai berikut. Salah satu manfaat utama yang dapat dirasakan para peziarah kubur adalah dapat mengingatkan kita kepada kematian. Tujuannya sangat baik, yaitu agar kita lebih rajin dalam beribadah, meningkatkan diri untuk melakukan hal yang baik, beramal saleh, dan juga meningkatkan bekal kita sebagai manusia yang masih hidup untuk kematian kita. Yang dimana kematian itu tidak ada seorang pun yang tidak tahu kapan, di mana dalam keadaan apa. Maka dari itu, ziarah kubur juga diharapkan kita bisa selalu mengingat kematian, sehingga kita bisa meningkatkan iman Islam kita sebagai umat muslim. Adapun hadis yang mengharuskan kita selalu mengingat kematian seperti dari Abu Hurairah anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berbanyaklah kalian mengingat kepada sesuatu yang melenyapkan semua kelezatan, yaitu maut." Manfaat selanjutnya bagi kita sebagai manusia yang masih hidup dan juga bagi keluarga kita ziarahi adalah kita dapat mendoakan orang yang kita ziarahi. Di mana dalam doa yang kita lantunkan sebagai peziarah adalah doa-doa terbaik bagi orang atau sanak keluarga yang sudah meninggal dunia untuk mendapatkan ampunan di akhirat dan juga ditempatkan di tempat yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan juga di lapangan kuburannya. Doa dari peziarah ini juga bisa menjadi manfaat yang dapat dirasakan oleh mereka yang sudah meninggal.
Hal itu seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ad-Dailami, seorang mayat dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti-nanti doa ayah, ibu, anak, dan kawan yang terpercaya. Apabila doa itu sampai kepadanya, maka itu lebih ia sukai daripada dunia berikut segala isinya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang masih hidup kepada orang-orang mati ialah memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. Hadis riwayat Ad-Dailami. Salah satu manfaat lainnya yang dapat dirasakan oleh para ahli kubur adalah dapat diringankan siksa kuburnya. Karena salah satu amal yang bisa didapatkan oleh para ahli kubur adalah doa-doa dari anak yang soleh. Disunahkan juga bagi para peziarah untuk membaca surat Yasin saat berziarah kubur. Seperti disebutkan dalam hadis riwayat Abdul Aziz, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memasuki perkuburan lalu membaca surat Yasin, Allah akan meringankan siksa bagi penghuni kubur dan bagi yang membaca mendapat pahala kebaikan-kebaikan sejumlah penghuni kubur tersebut. Hadis riwayat Abdul Aziz. Sementara itu, pernyataan Ustadz Yasin Jawas tersebut dibantah keras oleh Kiai Besar Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Marzuki. Kiai Marzuki menyebut bahwa ziarah kubur mempunyai dalil.